Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita 10 amalan yang akan menyebabkan kita mendapatkan rumah di surga kelak, yaitu kehidupan kita yang hakiki setelah datangnya akhirat, ya. Di antara amal-amal tersebut, ya, ada 10 amalan yang beliau ajarkan, dan selayaknya lah kita mengamalkan amalan-amalan ini. Jangan sampai kita datang ke negeri akhirat kita belum memiliki rumah, kita belum berpakaian, kita belum memiliki makanan dan minuman. Karena itu persiapan itu harus dimulai dari sekarang, sebab kematian itu datangnya tiba-tiba dan tidak ada kata kembali setelah kita sampai ke negeri itu. Di antara 10 amalan tersebut, yang pertama adalah membangun masjid. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, man bana masjidan walau kamihfasi kutatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Rawahu Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan, siapa yang membangun satu masjid, ya, rumah yang digunakan khusus untuk beribadah kepada Allah, walau kamihfasi kutatin, walaupun dia seperti sarang burung, au asghara min dalik, yani ataupun lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan berikan kepadanya satu rumah di surga kelak. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, maka Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, beliau membangun Masjid Nabawi, atau lebih tepatnya merenovasi Masjid Nabawi dengan bentuk yang sangat megah, ya, dan sempat diingkari oleh sebagian orang. Namun beliau radhiyallahu anhu lalu membawakan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannati mislahu, ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang membangun masjid untuk Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga semisalnya. Sebagaimana, ya, beliau menginginkan rumah yang besar di surga kelak, maka beliau juga membangunkan untuk Allah rumah yang besar. Sebagian ulama menafsirkan, ya, perbandingan antara indahnya rumah kita di surga kelak sebagaimana perbandingan masjid yang kita bangun dibanding rumah-rumah sekelilingnya, ya. Ini amalan yang kedua, yang pertama, ya, ini penting sekali untuk kita berperan serta di dalam pembangunan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, terkhusus lagi di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkannya. Kemudian yang kedua adalah amalan yang sangat ringan namun berpahala sangat besar di sisi Allah, yang menyebabkan kita mendapatkan rumah di surga kelak, yaitu membaca suratul Ikhlas 10 kali. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Rawahu Ahmad wa hasanahul Albani. Ya, Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca qul huwallahu ahad, yakni surat Al-Ikhlas, hatta yakhtimaha, sampai selesai surat itu, ya, asyra marrat 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Masya Allah, kita hanya membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, demikian sampai 10 kali, ya, kita mendapatkan tiket di mana kita nanti bisa mendapatkan surga yang sekarang sudah mulai dibangun surga tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan ketika beliau Isra dan Mi'raj, beliau melihat sebuah istana milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di surga. Sudah ada sekarang, ya. Kemudian yang ketiga adalah sholat duha 4 rakaat dan sholat qobliyah duhur 4 rakaat pula. Ini juga menyebabkan kita mendapatkan rumah di surga kelak. Rasulullah SAW mengatakan, man sholat duha wa qoblal Dhuhri arba'an banallahu lahu biha baitan fil jannah. Rawahu Tabrani wa hasanahul Albani. Ya, Rasulullah mengatakan,
siapa yang sholat duha dan qabla duhur 4 rakaat, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Ya. Maka kalau kita amalkan semua amalan ini, masya Allah kita punya banyak rumah di sana. Ya. Yang keempat adalah melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari dan semalam. Ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isnatai asyrata raka'atan." Ya. Fi yaumin wa lailatin banallahu lahu bihinna baitan fil jannah au bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Siapa yang sholat 12 rakaat, ya, ini sholat sunnah dalam satu hari dan satu malam, maka dibangunkan baginya satu rumah di surga kelak, yang kelak ia dapatkan walaupun rumahnya sudah dibangun sekarang. Jadi 12 rakaat sholat sunnah rawatib, yaitu kalau kita rincikan dalam hadis yang lain disebutkan, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat setelah duhur, kemudian 2 rakaat ba'dal maghrib, ba'dal isya, dan qabla subuh. Ya. Jadi hanya 4 rakaat yang sebelum duhur, kemudian ba'da duhur itu 2 rakaat, kemudian ba'dal maghrib 2 rakaat, kemudian ba'dal isya 2 rakaat, dan qabla subuh 2 rakaat. Ya, ditambah 4 rakaat tadi qabla duhur menjadi 12 rakaat. Ya. Kemudian yang ke-5, ke-6, dan ke-7, amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk surga dan mendapatkan rumah di dalam surga adalah tarkul mira, yakni meninggalkan perdebatan. Ya, kemudian berakhlak yang baik, ya, kemudian tidak berdusta walaupun sedang bercanda. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqo." Kata beliau, aku jamin seorang mendapatkan rumah di tengah surga, ya, au fi rabdil jannah, di tepian surga, liman tarakal mira' wa in kana muhiqqo, bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha, dan aku akan jamin seorang mendapatkan satu rumah di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan berdusta walaupun dia bercanda. Ya, kemudian yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh, dan aku jamin seorang mendapatkan rumah di tempat yang tertinggi di surga, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang mampu bertahan selalu berakhlak baik. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, yakni meninggalkan perdebatan, kemudian yang kedua selalu jujur, ya, dan yang ketiga selalu berakhlak yang mulia. Kemudian yang ke-8 adalah istirja, dan memuji Allah ketika salah seorang anak kita meninggal. Ya, ikhwani rahimakumullah, kadang kita ditakdirkan, ya, menyaksikan kematian anak, yakni orang yang paling kita cintai, bahkan lebih kita cintai daripada diri sendiri. Betapa banyak orang tua rela mengantuk agar anaknya bisa tidur. Bagaimana sering kita lihat orang tua mau lapar agar anaknya kenyang, ya. Namun ketika Allah Ta'ala mentakdirkan kematian bagi anaknya, apa yang dilakukan oleh seorang mukmin? Dia memuji Allah. Karena kita memuji Allah dalam setiap kebaikan dan dalam setiap takdir buruk yang kita terima, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, karena semua yang Allah takdirkan bagi kita pada hakikatnya adalah baik untuk kita. Ya, walaupun dengan pandangan pendek kita melihat itu sebagai keburukan, namun jika kita telah melaluinya, kemudian kita mendapatkan hikmahnya, barulah kita tahu
bahwasanya hal tersebut merupakan kebaikan, dan benarlah pujian yang telah kita ucapkan waktu itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata waladul abdi, qala Allahu li malaikatihi." Jika meninggal anak seorang hamba dari hamba-hamba Allah, Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya, "Qabattum walada abdi?" Apakah kalian sudah mencabut nyawa anak dari hambaku itu? Fayaquluna na'am. Mereka mengatakan ya. Fayaqulu qabattum samrata fuadihi. Ya. Allah katakan, apakah kalian sudah mencabut ya samrata fuadi, buah hatinya yang paling dia cintai dari manusia, yaitu anaknya. Fayaquluna na'am. Mereka mengatakan ya Rabb. Fayaqulu madza qala abdi. Lalu Allah bertanya kepada malaikat dalam keadaan Allah lebih tahu. Ya. Madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika musibah itu mengenainya. Fayaqulun hamidaka wastarja. Dia memujimu, wastarja'a, dan dia mengembalikan urusan kepadamu. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Hamidaka, yakni mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fayaqulullah, maka Allah katakan, ubnu li abdi baitan fil jannah. Ya, Allah katakan kepada para malaikat, Allah perintahkan mereka, bangunkan untuk hambaku itu satu rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Dan berilah dia nama sebagai rumah pujian. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di nomor 1021. Ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya. Kemudian yang kesembilan, di antara amalan sunnah yang menyebabkan kita memiliki rumah di surga kelak adalah berdoa ketika kita masuk pasar atau masuk mall, ya, pasar modern. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, man dakhala suq, siapa yang masuk pasar. Faqala, lalu dia mengatakan, ya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, artinya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang benar kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, dia yang esa, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, dia memiliki segala kerajaan dan dia memiliki segala pujian. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dan Allah sendiri hidup dan tidak pernah mati. Biyadil khair, di tangannya lah seluruh kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Barang siapa mengucapkan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Allah tuliskan baginya 1.000.000 alfa alfi, 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, dan Allah hapuskan keburukan darinya 1.000 keburukan. Ya, 1.000 dosanya dihapuskan. Ya, jika dia punya dosa, kalau tidak akan menjadi pahala. Ya, takdir-takdir buruk yang akan mengenainya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Ya, wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan baginya satu rumah di surga. Masya Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Yakni berdoa setiap kali kita masuk pasar. Ya, karena seorang mukmin dia yadkurullah, sebagaimana Rasulullah SAW yadkurullah fi kulli ahyani, selalu berzikir kepada Allah di setiap kesempatannya, termasuk saat dia masuk pasar. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 dari amalan yang membuat kita memiliki rumah di surga kelak adalah menutup celah di shaf ketika kita sholat berjamaah. Ya, jika ada satu tempat yang semestinya ditempati di situ dan di situ kosong, maka kita memilih untuk menutup celah itu agar tersambung shaf. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, man sadda furjatan, ya, siapa yang menutup tempat luang di antara shaf, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah
bangunkan baginya satu rumah di surga. Wa rafa'ahu biha darajah, dan Allah tinggikan dia satu derajat dengan perbuatannya tersebut. Masya Allah, satu langkah yang menaikkan satu derajat dan membuat dia mempunyai rumah di surga. Rawahu Al-Mahamili, diriwayatkan oleh Al-Mahamili dan disebutkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Inilah 10 amalan yang mestinya kita prioritaskan atau minimal pernah kita lakukan agar kita punya jaminan bahwasanya kita sampai ke akhirat dalam keadaan kita telah memiliki rumah di sana. Ya, ini saja. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.